Halo semuanya, balik lagi sama gue di Curhatan si Joms. Oke, ya baru-baru kemarin gue main ke rumah temen gue ya. Dan gue bahas banyak hal, ngobrol-ngobrol, karena dia teman SMA gue kan, kita jadi reunian lagi gitu kan, ngobrolin masa-masa lalu gitu. Dan uniknya ketika kita ngobrol itu, ada sesuatu yang pengen gue bahas di konten ini, yaitu adalah bahas circle. Circle ini maksudnya adalah circle di masalah sosial gitu. Buat gua, circle itu yang baik itu adalah kalau lu punya circle yang bikin diri lu tuh berubah menjadi lebih baik, ya kan, menjadi dewasa dan gak norak gitu kan. Itu circle yang bagus menurut gua kayak gitu, yang bisa mengubah diri kita, belajar dari pengalaman orang lain, ya kan, itu circle yang bagus menurut gua ya. Kalau menurut kalian gua nggak tahu. Nah, kalau circle yang buruk itu bagi gua adalah circle yang bikin lu tuh rusak, bikin lu tuh norak, dan bikin lu tuh nggak punya masa depan sama sekali gitu, nggak bisa apa-apa. Dan itu circle yang benar-benar buruk, yang emang harus lu buang, harus lu tuh berusaha keluar dari lingkaran setan itu, dan lu harus pindah ke circle yang lebih baru sih menurut gua gitu. Karena gua itu pernah ngerasain yang namanya circle-circle nggak jelas gitu kan, kayak misalkan bahkan di sosial media aja gue punya circle kan, sosial media, di kehidupan nyata gitu. eh Gue mengklaim kalau gue itu terjebak dalam circle adalah ketika gue ngobrol, mereka itu nimbrung langsung ke gue gitu kan. Pertemuan lagi, nimbrung langsung sama gue gitu kan, ngobrol-ngobrolnya sama gue juga gitu. Begitupun sebaliknya, melihat circle orang lain, ngobrolnya orangnya itu juga gitu. Udah, circle tuh gampang kita ngebedainnya. Mereka circle atau bukan tuh gampang. Cara bedainnya udah, lu contohnya reunian dah. Reunian juga udah ketahuan kali. Pas sudah reunian semua ngumpul, ngobrol masing-masing, udah masing-masing circle-nya maksudnya. Itu bukan masing-masing orang, masing-masing circle-nya gitu kan, geng-gengnya gitu. Karena kalau zaman dulu kan tahun 90-an itu kan zamannya kan geng ya, geng-gengan. Nah, itu kan circle samanya. Itu circle gitu. Geng itu adalah circle. Jadi orang tuh ngobrol, main, curhat, ya itu aja gitu kan, nggak eksplorasi sama teman-teman yang lain, sama orang-orang lain gitu. Nah, itu gue pernah ngerasain di zaman-zaman gue SMP sih. Kalau SD mau gue masih main sama siapapun gitu. Kalau SMP, nah tuh banyak tuh circle ya kan. Mulai dari misalkan bangku di depan, bangku di tengah, bangku di belakang. Itu circle tuh, ngobrolnya sama orang itu juga. Bahkan ada orang sekumpulan orang yang ngobrolnya sama temen sebangku doang tuh, dan zaman sekolah tuh. Circle-nya itu aja. Sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 ada yang kayak gitu. Kata gua. Nah, itu circle tuh. Circle secara kecil. Kalau circle yang besar itu ya kalau misalnya lu udah punya geng gitu kan, nama gengnya apa, nah itu circle besar tuh kayak gitu tuh. Nah, semakin besar lingkaran sosial lu, ya semakin besar juga efek yang lu dapetin gitu kan. Kayak misalkan lu circle-nya itu lebih besar di sekolah ya kan. Lu terkenal gitu, terkenal karena bandel. Terkenal karena bandel, ya udah, efek sosialnya lu dicap anak bandel sama orang-orang di luar circle ya kan. Tapi sama orang-orang di dalam circle mah lu biasa aja gitu, karena mereka udah sehati. Gitu kan. Circle tuh kalau udah sehati ya begitu, apapun yang lu lakuin, apapun yang lu punya, ya itu benar-benar aja gitu, walaupun lu bandel ya kan, suka nokip, asik bahasa gue. suka suka hal-hal aneh itu, ngerokok apa segala macam, itu kalau anak sekolah ya. Ini gue masih ngomongin yang sekolah nih. Ya gitu, mereka di dalam circle, lu di dalam circle mereka, ya mereka juga nganggap lu ya biasa-biasa aja gitu. Tapi orang-orang di luar circle itu, mereka bakal nganggap lu tuh orang nggak bener, norak gitu kan, jahat apa segala macam. Ya itu efeknya kalau lu ada di circle yang negatif. Tapi kalau lu ada di circle positif, lu bakal diomongin juga baik-baik juga gitu. Kayak misalkan lu dalam circle orang-orang biasa gitu kan, yang pergaulannya biasa, cuman ngobrolin anime.
cuman ngobrolin anime, konspirasi, ngobrolin kiamat, tentang agama gitu ya, lu bakal dicap sama yang di luar circle juga lu baik gitu kan. Dan lu juga bakal dianggap lu tuh berpengetahuan sosial yang banyak gitu, yang penuh dengan ilmu pengetahuan gitu kan, dan keingintahuan gitu. Jadi lu dianggap sama mereka tuh ya seperti itu gitu. Nah, terus ada lagi juga circle circle tentang percintaan ya kan, circle persahabatan. Itu circle tuh banyak sih sebenarnya. Nah, kalau circle percintaan tuh kayak lu tuh sama temen-temen lu membahas percintaan ya kan, curhat-curhat cuma nama circle lu doang, satu grup ya kan, satu geng. Terus circle persahabatan, persahabatan juga ada circle-nya. Kalau lu persahabatan ya sama orang itu aja gitu, apalagi kalau udah 5 orang misalkan bersahabat, itu kan circle, lingkaran kalian gitu, persahabatan kalian. Dan lingkaran itu kalian bentuk ya karena keinginan kalian sendiri gitu. Semakin kuat lingkaran itu ya semakin kuat juga persahabatan kalian. Asik. So ngerti banget gue. Padahal musuhan sama sahabat sendiri. Ya, yeah. Ada 2 jenis circle tuh. Yang pertama jenisnya itu circle yang lebih ke hati, yang kedua adalah circle yang lebih ke pikiran. Nah, kalau circle yang lebih ke hati tuh kayak kayak lu tuh sama teman-teman lu tuh ngobrol nih di circle lu ya, bercanda nih, nyelekit gitu, ya udah biasa aja, nggak baper gitu, itu karena udah hati ya kan, sehati ya udahlah, nggak ini apa namanya, nggak baper gitu kan, ya udah ini gue udah ngerti dia kok gini 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 nah, gitu. Jadi ya sahabat yang bener-bener ya udah biasa aja gitu, ngata-ngatain apa segala macam, nggak baper, biasa aja, karena circle kalian itu udah sehati gitu, udah satu chemistry gitu, satu frekuensi gitu. Nah, kalau yang circle dengan pikiran itu justru mereka akan berpikir lagi ketika bercanda, ketika istilahnya melakukan sesuatu, ya kan? Pokoknya melakukan kegiatan itu harus selalu dipikirkan terlebih dahulu. Nah, gue lebih memilih sama circle yang pikiran. Karena apa? Pertama, kalau kita bercanda kan itu kan tergantung ruang lingkup kita. Kita ada di mana, masa lagi marah-marah bercanda kan kocak. Lagi situasi marah bercanda itu kan kocak, terus lagi situasi serius malah bercanda itu kan kocak tuh kayak gitu. Ya kan, gue lebih suka circle yang berpikir gitu kan, melihat situasi gitu. Kalau udah circle sehati mah kayak mereka tuh menganggap ah udah biasa aja lah, nggak usah baper. Tapi dari situ justru ada dampaknya juga, kalau misalkan mereka lagi nggak mood. Nah, ini masalah hati nih kan, perasaan. Kalau perasaan itu kalau udah nggak mood ya udah, satu circle baperan semua tuh pasti tuh. Ya kan? Yang satu ngehina yang ini ngehina yang satunya lagi, semua circle ngebantuin, lu jangan gitu dong, ya lu juga jangan gini, udah berantem tuh circle. Tapi kalau circle pikiran kan gak gitu, jadi mereka berpikir dulu sebelum bertindak gitu, men. Circle. Tapi ya sekarang gue nggak punya circle sih, nggak punya lingkaran pertemanan yang emang abadi sih, yang bener. Sampai sekarang tuh istilahnya masih komplit gitu. Nggak ada gue. Sekarang mah gue lebih fleksibel gitu, karena gue nggak terfokus sama satu circle aja gitu. Circle gue banyak. Itu ada ya banyak lah. Kalau dihitung juga gue bingung ada berapa tuh. Pokoknya banyak banget dari zaman gue SMP, SMA sampai kuliah gitu. Nah, nah circle juga sebenarnya kan ada yang fleksibel dan non fleksibel juga gitu. Yang non fleksibel itu orang yang terpaku sama satu circle doang gitu. Dan itu tuh dampaknya tuh buruk banget buat dia kalau kehidupan sosial dia kalau udah dewasa gitu. Apalagi kalau dia udah di dunia kerja kan. Circle yang non fleksibel itu dia bakal fokus sama satu circle yang seakan-akan aduh gue nyaman banget ya sama circle ini, jadi gue nggak bisa pisah gitu. Kehidupan sosial dia kalau udah dewasa ribet gitu. Dia jadinya kan kebanyakan jadinya orang yang non fleksibelnya itu circle itu malah jadi kayak orang penyendiri ya kan, antisosial, ya itu orang-orang itu yang non fleksibel itu gitu. Jadi mereka nggak mau bersosialisasi lebih jauh lagi, cuma nama satu orang atau 2 orang, cuman itu aja gitu. Bahkan sosial mereka sama diri dia sendiri. Kesepian gitu. Dan ya seperti itu, men, non fleksibel gitu. Karena kalau yang fleksibel yang orangnya yang kemana-mana gitu, kayak misalkan circle mereka dia gabung sama circle A, ngobrol, wah nyambung nih, ketika nggak nyambung dia pindah lagi ke circle B gitu kan.
di circle B ini omongannya nyambung nih, wah gua enak nih, nyaman di sini, ngobrol lama, tiba-tiba nggak nyambung ke circle C gitu ya, fleksibel ya. Jadi dampak dari fleksibel adalah lu bakal punya temen yang banyak gitu, dan itu rata-rata orang yang sosialnya tinggi gitu, dan mereka punya circle yang banyak, sampai grup WA dia bejibun. Itu contohnya tuh kayak gitu tuh, orang yang circle-nya fleksibel. Jadi ya itu men penjelasan menurut gua ya tentang circle dalam kehidupan sosial ya. Kalau menurut kalian gue nggak tahu, itu penjelasan gue pribadi. Ya mohon maaf kalau emang salah, mohon maaf emang kalau emang istilahnya materinya itu agak alay, norak ya. So bener banget gue. Sorry sorry aja, karena di sini ya gue mencoba untuk bisa memberikan sebuah pelajaran yang positif gitu kan. Jadi nggak ngomongin orang gitu. Lebih lebih kita membahas materi yang ke arah yang positif ya, buat diri kita juga gitu, buat kalian juga. Ya bantulah untuk berbuat baik gitu ya, dan menyebarkan video ini kan sama aja kalian menyebar kebaikan, untuk mengingatkan teman-teman kalian kalau teman kalian misalnya punya circle yang nggak baik ya kan, dan juga mengingatkan teman kalian punya circle yang baik itu harus dijaga gitu kan. Jadi ya saling mengingatkan aja. Oke, segitu aja curhatan gua di konten ini. Ya, terima kasih yang udah nonton dan support. Jangan lupa untuk like dan komennya, share juga bila perlu, dan juga subscribe. Oke, gitu aja. Sampai jumpa. Bye-bye.